Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nama saya Gianita Yulia Lestari. Hari ini saya akan memberikan kuliah pada mata pelajaran PHEP 2 mengenai riwayat alamiah penyakit dan pencegahannya. Oke, sekarang adik-adik dipersiapkan duduk dengan nyaman dan fokus terhadap materi yang akan saya berikan. Nah, lalu tak kenal maka kata sayang tentunya. Nama saya Gianita Yulia Lestari. Bisa dipanggil Dokter Gita. Alamatnya di bagian saya. Emailnya gitagianita@unpas.ac.id. Pendidikan saya selama ini dari SD alhamdulillah sampai kuliah S2 di Bandung. Tuh. Lalu untuk pengalaman kerja saya dosen FK Unpas dari tahun 2019. Dari awal FK Unpas berdiri ya, dan juga sebagai dokter umum di Klinik Arafah Bojong Soang. Oke, kita lanjut ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan adik-adik itu mampu menjelaskan riwayat alamiah penyakit dan tingkat pencegahan dari suatu penyakit. Nah, sekarang kita tebak gambar dulu ya. Kira-kira ini gambar apa nih menurut adik-adik? Adik-adik ada yang tahu nggak ini gambar apa? Yang pertama, pernah ada yang lihat, tahu, atau googling, atau lihat di TV? Ya, ini adalah penyakit filariasis atau kaki gajah. Nih ya, kalau adik-adik lihat yang bentuknya ini nih, yang besar-besar ya, ini kaki gajah, filariasis gitu ya. Oke. Lalu ini yang lagi rame saat ini ya, COVID, betul. Jadi ini adalah COVID-19. Tuh. Nah, mungkin muncul pertanyaan dari kita semua, bagaimana timbulnya suatu penyakit? Lalu bagaimana penyakit tersebut bisa muncul ke dalam tubuh manusia? Apa saja yang mempengaruhi? Nah, yang pertama kita bahas dulu dari definisinya, mengenai riwayat alamiah penyakit atau natural history of disease. Nah, jadi natural history of disease yaitu deskripsi tentang perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada suatu individu, dimulai sejak terjadinya paparan dengan agen kausal atau agen penyebab, hingga terjadi akibat penyakit. Nah, lalu seperti kesembuhan atau kematian tanpa interupsi oleh suatu intervensi preventif maupun terapeutik. Jadi dari awal munculnya paparan oleh suatu agen penyebab hingga munculnya suatu penyakit yang ditandai dengan adanya suatu gejala, ya, hingga nanti pasien tersebut sembuh atau mengalami kematian, ya. Jadi suatu proses. Oke, kita lanjut ya. Ini ya, kita harus mengenal dulu apa itu segitiga epidemiologi. Jadi segitiga epidemiologi sendiri ini dia terdiri dari 3 komponen, ada agen, ada host, ada environment atau lingkungan. Mungkin adik-adik pernah mendengar dari kuliah-kuliah sebelumnya bahwa agen sendiri ini merupakan suatu infectious microorganism atau suatu patogen. Gampangnya dicontohin misalnya dia virus, bakteri, jamur. Itu jadi agen itu seperti itu ya, patogen-patogennya. Sedangkan untuk host sendiri ini yaitu adalah manusia yang mungkin terkena suatu penyakit gitu ya untuk host. Lalu ada faktor environment atau lingkungan, yaitu faktor ekstrinsik yang mempengaruhi dari suatu agen. Ya. Dan juga dia itu yang memberi suatu kesempatan untuk lebih terpapar. Jadi agensi penyebabnya atau patogennya host human who get candid disease atau yang mungkin terkena penyakitnya contohnya kita ya manusia. Environment tentu lingkungan sekitar yang mempengaruhi. Adik-adik nanti harus bisa menentukan mana itu agen, mana itu host, ataupun environment. Nah, ini bisa dilihat ya. Coba, ini ada suatu gambar nyamuk, nih, nyamuk demam berdarah, ya, atau Aedes aegypti. Nah, kira-kira mana yang menjadi agennya? Silahkan tebak ya, mana agen, mana host, mana environment. Kita lihat ya.
Ya, agennya si nyamuknya sendiri, karena kan tadi ya agen itu merupakan suatu patogen. Itu hostnya manusia yang mungkin terkena suatu penyakit, dan environment-nya itu adalah lingkungan. Terus untuk agen sendiri ini, karakteristiknya itu ada 3. Yang pertama infektivitas, yaitu kemampuan agen penyakit untuk menyebabkan terjadinya infeksi. Itu cirinya, ya. Dan yang kedua adalah patogenesitas. Jadi kemampuan agen penyakit untuk menyebabkan penyakit klinis. Yang ketiga faktor virulensi, yaitu kemampuan penyakit untuk menyebabkan kematian. Indikator ini menunjukkan kemampuan agen infeksi menyebabkan keparahan severity atau penyakit. Jadi diingat-ingat secara karakteristik itu ada 3, infektivitas, patogenesitas, dan virulensi. Nah, host sendiri itu tadi kan manusia ya yang mungkin terkena suatu penyakit. Kira-kira faktor-faktor yang dapat menimbulkan penyakit pada pejamu, yang pertama daya tahan tubuh terhadap penyakit. Jadi contohnya dilihat dari faktor usia ya. Misalnya kalau bayi itu lebih rentan, ibu hamil lebih rentan terhadap penyakit. Lalu lansia, faktor genetik, faktor keturunan, misalnya kalau pada penyakit jantung, yang memiliki resiko penyakit jantung biasanya sering faktor genetik itu, dan juga kanker itu salah satunya faktor genetik sering. Lalu faktor umur, tadi ya contohnya misalnya bayi ataupun lansia itu lebih rentan, dan juga faktor jenis kelamin, adat kebiasaan, ras, dan pekerjaan itu sendiri. Kalau pekerjaan contohnya misalnya yang ini suka kerja di area yang pakai asbes, ya itu biasanya sering penyakit paru-paru tuh gitu. Nah, untuk faktor lingkungan terbagi menjadi 3. Ada lingkungan fisik, lingkungan biologi, sama lingkungan sosial. Kalau lingkungan fisik, suhu, cuaca, air, dan lain-lain ya. Untuk biologis, flora, fauna, atau mikroorganisme, lingkungan sosial, faktor adat, istiadat, norma, agama, dan lain-lain ya. Jadi kalau lingkungan hanya 3 ya. Suhu misalnya yang dingin, yang riwayat alergi, itu mempengaruhi faktor lingkungan. Lingkungan biologis ya dari mikroorganisme banyaknya. Tuh, sosial, misalnya adat istiadat, norma, agama. Lalu ini coba perhatikan, ini adalah timeline-nya gitu. Jadi terdiri dari 4 stage ya. Ada stage of susceptibility, stage of subclinical disease, stage of clinical disease, stage of recovery, disability, or death. Nah, kalau misalnya yang susceptibility, dia belum terexposure ya. Belum terekspos, jadi belum terkena suatu si agen atau patogen. Kalau stage subclinical disease, sudah terekspos, sudah mulai ada perubahan patologi, tapi belum muncul gejala gitu. Jadi nanti ini adalah proses patologi change ini sampai munculnya suatu gejala atau nanti biasa kita kenal namanya masa inkubasi gitu. Ya. Lalu kalau sudah munculnya gejala, ini biasanya waktu yang digunakan untuk mendiagnosa. Tuh, itu namanya stage of clinical disease ya. Biasanya di stage of clinical disease ini dia itu tahap pertama mendeteksi suatu penyakit dan juga sudah mulai pengobatan awal di sini gitu. Lalu yang di akhir nanti stage recovery. Jadi setelah diobati nanti kita lihat ya sembuh atau mengalami kematian. Tadi ini yang saya jelaskan bahwa ada exposure ya. Jadi exposure ini yaitu seperti si patogen atau agen ya. Contohnya misalnya ada virus, bakteri, ya, ada jamur seperti itu. Clinical efeknya ya ini. Jadi nanti kira-kira gejala apa saja sih yang muncul gitu. Lalu ada inkubasi tadi ya. Jadi saat sudah terpapar tapi belum menunjukkan suatu gejala. Dan beda-beda, ada yang cepat, ada yang sampai hari lama sekali. Contohnya hepatitis itu agak lama, hampir sebulan, ya 2 minggu lebih. Kalau ini yang lagi rame nih, ya contohnya itu SARS, ya SARS-CoV itu 3 sampai 10 hari, ya atau 4 sampai 6 hari biasanya. Kita lanjut ya. Nah, untuk menghindari penyakit-penyakit tadi tentu
disarankan mencegah si penyakit tersebut. Yang pertama, tingkat pencegahan itu ada 3. Ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Untuk primer sendiri ini, jenis intervensinya sendiri ini, yaitu contohnya modifikasi determinan atau faktor resiko, atau penyebab penyakit, promosi kesehatan, dan perlindungan spesifik. Tujuannya sendiri ini untuk mencegah atau menunda kejadian baru penyakit. Tuh, misalnya olahraga, hindari merokok, tuh sering cuci tangan. Kalau pencegahan sekunder, deteksi dini ya dengan screening. Misalnya yang diabetes, cek gula darah. Itu. Tujuannya sih buat apa? Memperbaiki prognosis kasus, memperpendek durasi penyakit, dan memperpanjang hidup. Jadi kalau udah tahu duluan mungkin bisa langsung diobatin segera, tidak menunggu sampai komplikasi. Yang terakhir, pencegahan tersier, yaitu pengobatan, rehabilitasi, pembatasan kecacatan. Tujuannya itu untuk mengurangi dan mencegah sequel atau kejadian berulang dan suatu disfungsi, ya, meringankan penyakit dan memperpanjang hidup gitu. Ya, jadi ada 3 ya, primer, sekunder, tersier. Primer dari belum terkena ya, misalnya yang faktor genetik tuh tadi yang diabetes mellitus, faktor genetik, jadi udah menjaga faktor resiko. Jadi pencegahan primer, jangan sampai baru di pencegahan sekunder. Kita lanjut lagi ya. Nah, coba ini sekarang ditebak kira-kira termasuk ke dalam pencegahan yang mana? Oke, disuntik nih, divaksin virusnya ini. Ya, ini apa? Ini adalah pencegahan primer, ya. Pencegahan primer. Jadi di awal, belum deteksi. Nah, nih untuk fase etiologi, ya. Ini tadi yang tentang pencegahan tadi ya. Jadi ada primary, secondary, tertiary. Tadi ya kalau yang primary atau juga tambahannya primordial prevention. Jadi ini faktor untuk mengurangi faktor resiko. Tuh ya. Lalu kalau secondary ini deteksi dini ya, early treatment itu. Lalu kalau tersier tadi mencegah kecacatan, komplikasi lebih lanjut gitu. Nah, ini gampangnya ya, sudah dirangkup. Pencegahan primer, penyuluhan imunisasi, mengubah perilaku beresiko, sekunder screening penyakit, cek gula darah, pengobatan awal. Ingat ya, pengobatan awal itu masuk pencegahan sekunder. Kalau pengobatan lanjut itu pencegahan tersier. Nih, ini gambaran situasi nasional tentang kasus COVID. Ya, ini buat sharing aja, boleh dilihat ternyata meningkat ya kasus itu kemarin puncaknya sekitar bulan Juni Juli ya, sangat tinggi sekali puncaknya itu, dan angka kematian pun tinggi ya. Ini yang hijau angka kematian paling banyak tentu di Pulau Jawa Bali, ini yang biru ini Pulau Jawa Bali ya. Ini cakupan vaksinasi sendiri kan merupakan suatu pencegahan primer ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai meningkat, terutama yang dosis 1 sudah tinggi sekali sampai 27%. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan boleh langsung, boleh melalui chat ataupun email ya. Udah saya tampilkan email saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.